Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Supraitno SE MSc selaku dosen mata kuliah Mikroekonomi 1 dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 mohon izin mempresentasikan materi mengenai supply and cost of production. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu yang pertama Ria Vini Alfionita dengan NIM 043, yang kedua adalah Asafiatun Afia dengan NIM 046, dan yang terakhir adalah Lucy Rahmawati dengan NIM 074. Pada presentasi kali ini, materi yang akan kami sampaikan yang pertama adalah explicit versus implicit cost, yang kedua adalah economic profit versus accounting profit, yang ketiga adalah diminishing marginal return, dan yang keempat adalah planning curve. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang explicit versus implicit cost. Sebelum masuk dalam materi explicit versus implicit cost, pertama kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari biaya produksi. Biaya sendiri adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang dapat dihitung dalam satuan uang, baik yang sudah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama, explicit cost. Biaya eksplisit merupakan biaya yang melibatkan pengeluaran uang secara langsung atau tunai dari perusahaan untuk membayar faktor produksi. Maksudnya, biaya eksplisit adalah semua biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu barang atau jasa dari aliran kas keluar yang dicatat dalam pembukuan atau laporan keuangan perusahaan. Biaya eksplisit pada dasarnya berkaitan dengan faktor-faktor produksi yang berkaitan langsung dengan profitabilitas suatu perusahaan. Contoh dari biaya eksplisit cost sendiri yaitu contohnya biaya tenaga kerja, biaya bahan mentah, biaya sewa, biaya utilitas, biaya hipotek, biaya iklan, serta biaya peralatan produksi dan mesin produksi. Yang kedua yaitu biaya implisit atau implicit cost. Biaya implisit merupakan biaya-biaya yang tidak terlihat secara langsung atau biaya implisit adalah jenis biaya peluang yang digunakan dalam sumber daya internal perusahaan yang mana jenis biaya ini tidak ditampilkan tidak melibatkan arus kas keluar dari produksi perusahaan, karena biaya ini terjadi pada saat suatu aset digunakan sebagai faktor produksi oleh perusahaan. Biaya implisit tidak dapat dengan mudah diukur, tetapi dapat diperkirakan besarannya. Contoh dari biaya implisit yaitu bunga atas modal pemilik, gaji pemilik perusahaan, dan lain sebagainya. Contoh lain dari implicit cost yaitu misalnya perusahaan manufaktur mampu menghasilkan laba bersih sebesar 600 juta per bulannya. Sedangkan jika gedung tersebut disewakan kepada pihak lain, maka biaya peluangnya adalah sebesar 40 juta per bulan. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu keuntungan ekonomi aktual dari perusahaan manufaktur tersebut adalah 600 juta rupiah dikurangi 40 juta rupiah, yaitu sama dengan 560 juta per bulan. Dikarenakan perusahaan manufaktur ini menggunakan sumber daya sendiri, yaitu gedung, maka perusahaan tidak memperoleh pendapatan dari aset dan tidak melaporkannya sebagai biaya eksplisit apapun untuk menggunakan gedung sebagai kegiatan operasinya sendiri. Oleh sebab itu, perusahaan harus rela untuk kehilangan potensi pendapatan sebesar 40 juta tersebut. Hal inilah yang disebut dengan biaya implisit.
Selanjutnya yaitu perbedaan explicit cost dan implicit cost. Pada biaya eksplisit, biaya dikeluarkan untuk membayar pemanfaatan faktor-faktor produksi. Sedangkan biaya implisit dikeluarkan pada saat perusahaan menggunakan sumber daya perusahaan itu sendiri atau milik dari pemilik. Yang kedua, biaya eksplisit mudah dipastikan besarannya, sedangkan biaya implisit sulit dipastikan besarannya, namun pada dasarnya dapat diperkirakan. Yang ketiga, pengukuran biaya eksplisit bersifat objektif karena yang dibiayai benar-benar terjadi, sedangkan biaya implisit pengukurannya bersifat subjektif. Yang keempat, biaya eksplisit membantu dalam perhitungan laba akuntansi dan laba ekonomi, sedangkan biaya implisit hanya membantu dalam perhitungan laba ekonomi saja. Yang terakhir, biaya eksplisit dicatat dan dilaporkan kepada manajemen perusahaan, sedangkan biaya implisit tidak dicatat atau dilaporkan kepada manajemen perusahaan. Materi yang kedua yaitu economic profit versus accounting profit. Economic profit versus accounting profit. Economic profit atau laba ekonomi, seorang ekonom mengukur laba ekonomi perusahaan sebagai pendapatan total dikurangi semua biaya peluang, yaitu eksplisit dan implisit. Istilah lain untuk laba ekonomi adalah laba abnormal atau laba supernormal. Sedangkan accounting profit atau laba akuntansi, seorang akuntan mengukur laba akuntansi sebagai pendapatan total perusahaan dikurangi hanya biaya eksplisit perusahaan. Dengan kata lain, mereka mengabaikan biaya implisit. Definisi laba dalam bidang ekonomi dan akuntansi berbeda satu sama lain, maka dihitung dengan cara yang berbeda pula. Ini adalah contoh tabel penggambaran economic profit versus accounting profit. Economic profit terdiri atas pendapatan dan total biaya peluang. Sedangkan accounting profit terdiri juga dari pendapatan dan biaya peluang, tetapi hanya terdiri dari biaya eksplisit saja. Apabila pendapatan melebihi total biaya peluang, maka akan mendapatkan sebuah laba ekonomi. Laba ekonomi ini akan lebih kecil dibandingkan dengan laba akuntansi, karena laba akuntansi mempertimbangkan pendapatan berlebih setelah biaya eksplisit dikurangi. Maka laba akuntansi mengecualikan biaya implisit. Sedangkan laba ekonomi mempertimbangkan biaya implisit dan biaya eksplisit dalam perhitungannya. Laba akuntansi ini akan dihitung dalam laporan laba rugi perusahaan, sedangkan laba ekonomi tidak dicatat dalam laporan laba rugi perusahaan dan biasanya dihitung untuk tujuan pengambilan keputusan internal saja. Calculating atau perhitungan dari economic profit dan accounting profit. Economic profit atau laba ekonomi sama dengan pendapatan dikurangi dengan biaya eksplisit ditambah dengan biaya implisit. Sedangkan accounting profit atau laba akuntansi sama dengan pendapatan dikurangi dengan biaya eksplisit. Dari rumus laba akuntansi ini, kita dapat juga mencari besar laba ekonomi dengan rumus yaitu laba ekonomi sama dengan laba akuntansi dikurangi dengan biaya implisit. Contoh soalnya, sebuah perusahaan menerima pendapatan sebesar 10 juta rupiah atas penjualan hasil produksinya.
Biaya bahan baku untuk produksi adalah sebesar 2.500.000. Selain itu, perusahaan tersebut juga memiliki biaya implisit sebesar 1.500.000. Maka hitunglah laba akuntansi dan laba ekonomi. Laba ekonomi sama dengan pendapatan, yaitu 10 juta rupiah, dikurangi dengan biaya eksplisit, yaitu sebesar 2.500.000. Maka didapatkan laba akuntansi sebesar 7.500.000. Sedangkan laba ekonomi sama dengan pendapatan, yaitu sebesar 10 juta rupiah, dikurangi dengan biaya eksplisit sebesar 2.500.000 rupiah, ditambah dengan biaya implisit sebesar 1.500.000 rupiah. Maka didapatkan laba ekonomi sebesar 6 juta rupiah. Dapat juga didapat dari laba akuntansi, yaitu laba ekonomi sama dengan laba akuntansi sebesar 7.500.000 dikurangi dengan biaya implisit, yaitu sebesar 1.500.000. Maka didapatkan hasil juga laba ekonomi sebesar 6 juta rupiah. Baik, materi yang ketiga adalah diminishing marginal return. Sebelum kita memasuki materi marginal return, ada baiknya kita memahami dua istilah ini, yaitu input dan output. Input adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Terdapat dua jenis sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya tetap, dan yang kedua adalah sumber daya variabel. Sumber daya tetap adalah sumber daya yang tetap dan tidak terpengaruh oleh output yang diinginkan. Misalnya alat produksi. Kemudian sumber daya variabel adalah sumber daya yang berubah-ubah tergantung output yang diinginkan. Jadi misalnya semakin banyak pizza yang ingin diproduksi oleh seorang produsen, maka semakin banyak pula pekerja dan bahan baku yang dibutuhkan. Kemudian istilah yang kedua adalah output, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan produksi. Hukum dari diminishing marginal return sendiri dikemukakan oleh David Ricardo, di mana di dalam teori ini memprediksikan bahwa setelah mencapai level optimal dari suatu kapasitas, menambah faktor produksi tambahan justru akan menghasilkan peningkatan lebih sedikit pada output. Untuk memahami konsep, bisa kita ibaratkan dalam analogi sederhana ini. Misalnya, ketika sebuah perusahaan tidak merekrut satupun pekerja, perusahaan menghasilkan 0 output. Ketika perusahaan merekrut 1 pekerja, pegawai itu harus melakukan semua pekerjaan, tetapi output akan meningkat dari 0 ke nilai di atasnya. Kemudian, ketika perusahaan merekrut 2 atau 3 pekerja lagi, pegawai dapat saling berbagi pekerjaan dan memproduksi lebih banyak output dari sebelumnya. Namun, ketika perusahaan merekrut lebih dan lebih banyak lagi pekerja, mengakibatkan semakin sedikit output tambahan yang dapat dihasilkan. Di dalam diminishing marginal return ada 3 tahap atau 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tahap increasing return, di mana output meningkat seiring dengan peningkatan input sumber daya variabel. Kemudian di tahap kedua ditandai dengan output meningkat tetapi pada intensitas yang lebih rendah. Kemudian tahap yang ketiga bisa kita sebut diminishing return, di mana tambahan output menurun karena penambahan input sumber daya variabel. Untuk memahami tingkatan di dalam diminishing marginal return, bisa kita lihat di tabel dan kurva berikut. Misalnya, sebuah perusahaan
menginput, misalkan pekerja, 0 pekerja, maka tidak ada output yang bisa dihasilkan oleh perusahaan, sehingga marginal produknya pun tidak ada. Kemudian ketika perusahaan tersebut menginput 1 pekerja, maka bisa menghasilkan 5 pizza sebagai output, sehingga ada penambahan output yang menghasilkan marginal produk bernilai 5. Kemudian ketika perusahaan menginput 1 pekerja lagi menjadi 2 pekerja, bisa menghasilkan 15 pizza sebagai output, sehingga ada kenaikan output dan marginal produk bernilai 10. Kemudian ketika perusahaan memperkerjakan 1 pekerja tambahan lagi menjadi 3 pekerja, maka pizza sebagai output bisa menghasilkan 20 dan marginal produknya bernilai 5. Kemudian ketika perusahaan menambah 1 pekerja lagi menjadi 4 pekerja, pizza yang bisa dihasilkan perusahaan tersebut meningkat menjadi 22, tetapi marginal produknya turun menjadi 2. Kemudian ketika perusahaan menambahkan 1 pekerja lagi menjadi 5 pekerja, pizza yang bisa dihasilkan sama seperti sebelumnya, yaitu 22. Dan marginal produk turun menjadi 0. Ketika perusahaan menambah 1 pekerja lagi menjadi 6 pekerja, pizza yang bisa dihasilkan sebagai output hanya 18, sehingga terjadi penurunan output dan marginal produknya menjadi minus 4. Artinya, bertambahnya pekerja sebagai input variabel sempat mencapai titik efektif, sehingga tercapai peningkatan output dan peningkatan marginal produk, yang bisa kita sebut tahap increasing return. Kemudian, tahap selanjutnya berlangsung ketika ada kenaikan output, tetapi bisa kita lihat di sini adanya penurunan marginal produk atau tambahan output yang bisa dihasilkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah diminishing return, ditandai di mana terjadi penurunan output dan penurunan marginal produk. Dari tabel tersebut, bisa kita gambarkan di dalam kurva berikut, bahwa warna hijau menandakan tahap pertama, yaitu increasing return, kemudian warna biru menandakan tahap kedua, dan warna ungu menandakan tahap ketiga, yaitu diminishing return. Materi yang keempat adalah planning curve. Planning curve sering disebut juga dengan kurva biaya total rata-rata jangka panjang atau long run average cost atau LRAC. Adalah suatu kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi ketika perusahaan selalu merubah kapasitas produksinya. Kurva LRAC dibentuk dari kurva SRAC atau short run average cost yang tidak terhingga banyaknya. Kurva LRAC terbentuk dari adanya kurva SRAC yang banyak, sehingga menyebabkan kurva LRAC berupa garis lengkung atau berbentuk huruf U. Kurva LRAC merupakan kurva yang menyinggung kurva SRAC yang tak terhingga banyaknya, seperti gambar di samping. Planning curve berikut adalah kurva dari long run average cost. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa long run average cost curve terbentuk dari serangkaian kurva biaya short run average cost atau kurva biaya jangka pendek, yaitu SATC1, SATC2, SATC3, SATC4, dan SATC5. Harus kita pahami bahwa setiap titik pada kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC selalu berkaitan dengan suatu kurva biaya rata-rata jangka pendek karena bentuk kurva LARC berasal dari kumpulan kurva SARC.
Pada kurva long run average cost, kita dapat melihat minimum efficient scale, yaitu ukuran terkecil di mana biaya rata-rata jangka panjangnya mencapai titik minimum. Sehingga kita simpulkan bahwa minimum efficient scale menggambarkan titik rendah dari kurva biaya rata-rata jangka panjang. Pada kurva di atas, kita dapat melihat bahwa kurva long run average cost awalnya akan mengalami skala ekonomis atau increase return to scale, yaitu ketika sebuah perusahaan memproduksi barang yang banyak, average cost-nya turun. Contohnya, produksi roti menggunakan mesin akan memiliki total cost yang lebih tinggi dibandingkan produksi roti secara manual, tetapi sebenarnya produksi roti menggunakan mesin memiliki biaya rata-rata setiap rotinya yang lebih rendah. Setelah melewati minimum efficient scale atau MAS, bentuk kurva biaya rata-rata jangka panjang akan menjadi constant return to scale. Setelah mencapai efisien minimum, perilaku unit akan berubah dan peningkatan output tidak akan menurunkan biaya, melainkan kenaikan biaya. Hal ini disebut dengan diseconomies of scale, yaitu di mana kemungkinan pada tahap ini biaya rata-rata barang akan naik, dan pada saat tahap ini perusahaan mulai berkembang dan memproduksi banyak barang. Long run cost curve adalah hubungan antara average total cost terkecil dan output ketika perusahaan dapat mengkombinasikan modal dan tenaga kerja. Long run average cost adalah sebuah rencana produksi yang memandu perusahaan untuk memproduksi pada tingkat tertentu dan meminimalisasi biaya yang timbul. Demikian penjelasan materi tentang supply and cost production dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada salah dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.